Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Adakah di antara kalian yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah hadir semua Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa, mulai. Baiklah anak-anak, apakah di antara kalian ada yang masih ingat materi yang Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Saya Pak, saya masih ingat. Oke, silakan. Pada pertemuan kemarin Bapak menjelaskan tentang konsep laju reaksi. Laju reaksi adalah berkurangnya reagen dan bertambahnya produk dalam satuan waktu. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai konsep laju reaksi, di mana laju reaksi merupakan laju berkurangnya jumlah reaktan atau laju bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan diharapkan kalian mampu menganalisis dan mengolah data hasil suatu percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah video pembelajaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti kalian amati terlebih dahulu videonya. Alat dan bahan dalam percobaan pertama ini adalah cuka dan baking soda, 3 balon, 3 botol minum, sendok dan corong yang terbuat dari kertas. Pertama-tama kita tuangkan cuka ke dalam botol. Tuangkan cuka ke dalam 2 botol yang lainnya. Usahakan jumlahnya sama. Lalu tuangkan baking soda sebanyak setengah sendok teh ke dalam balon berwarna pink. Gunakan corong untuk memasukkan baking soda ke dalam balon dengan lebih mudah. Untuk balon berwarna hijau, masukkan baking soda sebanyak 1 sendok teh dan menggunakan corong akan mempermudah untuk memasukkannya. Untuk balon berwarna orange, masukkan baking soda sebanyak 2 sendok teh dan gunakan corong untuk mempermudahnya. Sekarang kita tempelkan balon pada botol. Sekarang kita tuangkan baking soda yang ada di dalam balon. Sekarang kita nyalakan stopwatch dan tunggu hingga 1 menit dan lihat hasilnya. Bisa kita lihat balon yang berwarna oranye berkembang lebih besar daripada balon yang lainnya. Itu karena konsentrasi cuka dan soda kue yang dimasukkan ke balon oranye lebih banyak daripada balon-balon yang lainnya, sehingga laju reaksi pun menjadi semakin tinggi. Setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, kira-kira apa yang dapat kalian identifikasi dari video pembelajaran tadi? Oke, silakan. Dari video tersebut waktu reaksinya berbeda-beda, yaitu ada yang cepat dan ada yang lambat. Bagus sekali anak-anak. Nah,
Jadi suatu reaksi itu dapat berlangsung dengan cepat dan dapat berlangsung dengan lambat. Bagaimana anak bisa dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, silakan kalau mau bertanya. Pak, saya ingin bertanya, mengapa ada reaksi yang cepat dan ada reaksi yang lambat, Pak? Bagus sekali pertanyaan dari teman kalian ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak akan memberikan lembar kerja siswa. Nanti kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu sesuai dengan pembagian kelompok di pertemuan sebelumnya. Notabene silakan diambil. Waktu diskusi sudah habis dan waktu praktikum sudah habis. Selanjutnya perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil praktikumnya ke depan. Sedangkan kelompok lain bisa mencermati dan bisa menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang ada di depan. Baik anak-anak, karena masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil praktikumnya, nah di antara kalian apakah ada yang ingin menyimpulkan materi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu laju reaksi? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya ingin menyimpulkan bahwasanya ada reaksi cepat dan ada reaksi lambat dikarenakan karena ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor konsentrasi, terus yang nomor 2 yaitu faktor luas permukaan, terus yang nomor 3 yaitu faktor suhu, dan yang nomor 4 yaitu katalis. Bagus sekali kesimpulannya. Berikan aplaus terlebih dahulu untuk perwakilan kelompok 4. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama itu ada konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Pertama yaitu konsentrasi, di mana ketika suatu larutan mempunyai konsentrasi yang besar, maka zat partikel penyusunnya itu lebih banyak. Karena penyusunnya lebih banyak, maka penyusun zatnya itu sangat rapat. Karena penyusunnya itu sangat rapat, maka lebih besar kemungkinan penyusun partikel tersebut akan saling bertabrakan, sehingga mengakibatkan laju reaksi akan semakin besar. Jadi, ketika suatu konsentrasi larutan itu diperbesar, maka laju reaksi akan semakin besar dikarenakan adanya zat partikel-partikel yang saling bertumbukan. Kedua yaitu luas permukaan, di mana ketika luas permukaan suatu zat itu lebih luas, maka semakin luas partikel-partikel penyusunnya itu saling bertumbukan, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Berikutnya yaitu suhu. Ketika suhu reaksi itu dinaikkan, maka
energi kinetik akan semakin besar. Nah, karena energi kinetik itu semakin bertambah, maka tumbukan yang terjadi antar molekul reaktan itu juga akan semakin besar. Karena tumbukannya itu semakin besar, maka laju reaksi nantinya akan semakin cepat. Yang keempat yaitu katalis. Katalis di sini berfungsi sebagai suatu zat yang dapat mempercepat suatu laju reaksi. Nah, ketika suatu reaksi itu ditambahkan katalis, maka reaksi itu akan semakin mudah terjadi. Karena apa? Karena semakin banyak suatu zat yang akan melampaui nilai energi aktivasi. Oke, untuk itu sedikit tambahan dari Bapak. Baik anak-anak, apakah ada yang masih belum bisa dipahami? Jika kalian belum paham tentang materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, bisa kalian tanyakan ke Bapak sekarang. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Paham, Pak. Alhamdulillah kalau paham semua. Nah, kira-kira pada pembelajaran kali ini menurut kalian bagaimana pembelajaran kita kali ini? Pembelajaran kali ini asik, Pak, dikarenakan karena ada praktikum yang dilaksanakan secara langsung dan penjelasannya juga disampaikan dengan detail. Ternyata pembelajaran pada kali ini seru juga ya, karena kita juga bisa mempraktekkan teorinya langsung ke praktikum. Nah, karena mengingat waktu pembelajaran kita kali ini sudah habis, silakan kalian pelajari materi berikutnya dan kalian kerjakan LKS pada latihan uji kompetensi. Bisa kita bahas di minggu depan. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kali ini Bapak akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.